Record. Ya, ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Ya, salam sejahtera. Semoga sehat semua, Bu ya. Kita semua sehat. Ya, oke, terima Semoga kasih, Bapak. hari ini kita diberikan kekuatan buat mencari ilmu. Bu, Ya. pembelajaran ataupun terkait kegiatan kita hari ini, apa yang ingin Ibu kembangkan kira-kira dalam beberapa periode ataupun beberapa bulan ke depan? Kira-kira apa saja itu, Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan? Jadi, karena kita sudah melaksanakan pembelajaran daring, jadi ke depannya saya ingin guru-guru kita di sekolah itu, guru-guru terutama guru-guru ini biar bisa mereka menerapkan IT dalam proses pembelajaran. Apalagi pas daring itu besar sekali ya perubahannya, sehingga mereka diajarkan untuk melek IT mulai dari pandemi kemarin, seperti itu, Bapak. Oh, jadi mengedepankan pembelajaran yang berbasis IT, Bu ya. Nah, Iya. kira-kira kalau ingin mengembangkan pembelajaran berbasis IT seperti itu, khususnya di pembelajaran daring sekarang ini yang masih kan, Bu ya. Kira-kira yang ingin Ibu capai itu apa, Bu? Yang ingin Ibu capai dalam beberapa bulan ke depan ini, dalam 3 bulan ini? Guru-guru itu mudah memberikan materi pembelajaran, jadi mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga anak-anak lebih mudah memahami materi apa yang diberikan oleh gurunya. Oh iya, kalau begitu artinya ada dari unsur guru ataupun dari unsur siswa yang perlu dikembangkan, Bu ya, dalam hal ini. Ya, lantas menurut Ibu yang menjadi ukuran bahwa tujuan dari yang ditetapkan tadi, kan? Kira-kira apa itu, Bu, yang menjadi acuan ukuran untuk tercapai tidaknya tujuan Ibu tadi? Yang menjadi tolak ukur saya tujuan itu bisa tercapai ya dari semangat anak-anak. Kalau semangat anak-anak semakin antusias dalam kegiatan pembelajaran, berarti apa yang sudah kita terapkan itu berhasil, seperti itu, Bapak. Kalau misalnya anak masih belum bersemangat untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan pembelajaran, berarti apa yang kita terapkan ke anak-anak itu belum berhasil. Menurut Ibu memang selama ini pembelajaran di tempat Ibu seperti apa, Bu? Kalau pembelajaran di tempat kami kemarin sebelum pandemi ya lebih banyak tidak begitu banyak menggunakan atau melibatkan IT. Tetapi sekarang setelah pandemi ini mau tidak mau guru-guru di sekolah kami sudah mulai terbiasa menggunakan alat tersebut. Harus mau tidak mau ya harus mengkombinasikan istilahnya, Bapak ya. Jadi misalnya ada pembelajaran yang tidak bisa dilaksanakan di sekolah, bisa kita kombinasikan dengan pembelajaran secara daring. Tapi secara umum Ibu sendiri kira-kira melihat guru dan siswa khususnya yang terlibat dalam hal ini langsung, kira-kira persiapan mereka itu bagaimana menghadapi pembelajaran berbasis IT ini? Ya, persiapannya ya kalau dari segi guru-guru mungkin mereka harus mengadakan pelatihan-pelatihan Bapak ya, mengikuti berbagai macam diklat atau webinar yang bisa membantu mereka untuk menguasai teknik pembelajaran berbasis IT. Kalau anak-anak dari segi anak-anak ya kemungkinan mereka ya sudah anak-anak zaman sekarang ya lebih cepat mereka biasanya merespon teknologi ya Bapak. Iya, karena memang kan Bu ya dalam pembelajaran seperti yang Ibu tetapkan tujuannya pembelajaran berbasis IT ini kan biasanya ada hal-hal yang misalkan bisa menjadi sedikit halangan atau apapun, seperti ada anak yang tidak memiliki gadget ataupun tidak memiliki laptop. Jika ada hal-hal seperti itu gitu, Bu. Lantas kemudian menurut Ibu yang nanti akan jadi tanda-tanda tujuan tersebut bisa tercapai apa saja, Ibu? Jika ada permasalahan seperti tadi ataupun ada hal-hal yang sifatnya halangan seperti tadi, ketidakadaan sarana seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya kalau misalnya kita melaksanakan pembelajaran secara daring, nah kesulitan mungkin di kendala gadget atau handphone yang mereka tidak mungkin yang masih kalau misalnya untuk kelas tinggi
kemungkinan masih bisa karena mereka kan rata-rata dilengkapi oleh orang tua. Cuman kalau misalnya yang masih kelas rendah, nah mungkin menunggu orang tuanya untuk menyambungkan. Jadi menunggu orang tuanya datang bekerja, kemudian itu dilakukan di sore hari biasanya, Bapak. Untuk untuk di daerah Ibu sendiri perihal seperti sarana seperti sinyal dan lain-lain bagaimana? Sinyal Ya karena kami ada di daerah perkotaan, jadi hampir rata-rata sih siswa di sekolah kami hampir besar yang sudah memiliki IT, internetnya sudah memadai, kemudian dari segi apa itu namanya sarana dan prasarana mendukung, kecuali kalau memang mereka tidak apa itu namanya IT-nya kurang, jadi mereka bisa melakukan atau pengumpulan tugas secara manual, mereka langsung bisa ke sekolah seperti itu. Oh, jadi tanda-tanda tercapainya tujuan dari yang Ibu siapkan program seperti ini, diantaranya siswa itu mampu ini Bu ya, mampu meningkatkan secara tidak langsung baik itu pembelajaran ataupun baik itu kemampuan pemahaman siswa dan lain-lain dari hal-hal seperti itu Bu ya. Iya, jadi mereka memang apa itu namanya pada saat mengikuti pembelajaran bisa dengan nyaman, kemudian ilmunya bisa ditransfer dan mereka merasakan bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan dari mana saja gitu. Oh, bisa dari mana saja sifatnya Bu ya. Iya, Jadi lebih mempermudah gitu Bu ya. iya, jadi mempermudah komunikasi dengan adanya pandemi kemarin ini banyak sekali mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan berbagai macam cara untuk bisa mentransfer ilmu ke anak-anak. Nah, kalau sudah tahu kondisinya seperti itu, kira-kira menurut Ibu area mana saja yang ada dalam diri Ibu sendiri gitu, yang bisa dikembangkan atau yang perlu dikembangkan dari diri Ibu sendiri untuk bisa dikembangkan ataupun katakanlah bisa dirubah atau bahkan bisa dihilangkan atau bisa dikurangi untuk mencapai tujuan tersebut gitu Bu. Dari di dalam diri Ibu sendiri hal-hal apa saja yang bisa dikurangi atau bisa ditambah bahkan untuk pencapaian tujuan tadi. Jadi untuk mencapai hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan, apa yang perlu saya kembangkan ya mungkin nanti mencari beragam variasi Bapak ya. Jadi pada saat kita belajar menggunakan IT mungkin tidak hanya sekedar Google Meet, kita bisa kombinasikan dengan adanya quiz misalnya untuk anak-anak sehingga mereka tambah bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian dan alat-alat apa itu namanya aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa menunjang kita memberikan materi agar anak-anak itu mudah memahami apa yang kita berikan. Oh iya iya, jadi ada kolaborasi seperti pembelajaran melalui kuis ataupun lain-lainnya. Model Kahoot ya seperti itu Bapak. Itu untuk anak SD cocok Bu ya menurut Ibu ya? Iya, kalau kami terus terang kalau kami sudah terapkan di sekolah, anak-anak itu luar biasa antusiasnya. Jadi menerapkan pembelajaran seperti itu mereka sangat senang dan nyaman, merasa mereka itu artinya bersemangat mereka jadinya Pak kalau mengikuti pembelajaran seperti itu. Oh iya iya. Kemudian kira-kira apa lagi tuh Bu? Kira-kira apa lagi yang perlu dikembangkan dari Ibu lagi? Selain hal yang sudah diceritakan Ibu tadi sebagai bahan bahan buat Ibu sendiri selain hal-hal yang tadi. Mungkin ini ya hal-hal yang perlu saya kembangkan lagi itu adalah ini ya pembiasaan ini biar bisa kita lakukan pengimbasan ini biar bisa juga kita lakukan ke teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi yang sebelumnya masih menggunakan teknik manual, kita imbaskan juga agar bisa apa yang mereka lakukan itu bisa disesuaikan dengan keadaan sekarang seperti itu, Bapak. Iya iya. Berarti selain hal yang sudah disampaikan tadi dari diri siswa, kemampuan siswa, kemudian kemenarikan dari medianya sendiri yang bisa sampai melalui IT, ada juga pengimbasan terhadap rekan sejawat. Rekan sejawat, ya. Jadi betul, Bapak. menumbuhkan budaya positif dari kawan-kawan atau rekan-rekan atau teman-teman dari yang Ibu susun ini. Oh iya, Bu. Setelah itu
Ibu kan sekarang nih sudah mengetahui kira-kira yang harus dikembangkan area dari diri Ibu sendiri itu apa saja dan mana saja gitu kan, sudah tahu tuh Bu ya. Eh, Sekarang Ibu coba lihat Ibu sendiri, kekuatan-kekuatan apa saja sih yang kira-kira bisa Ibu tonjolkan, bisa Ibu keluarkan, bisa Ibu implementasikan untuk mencapai tujuan ini. Dari diri Ibu sendiri, kekuatan apa saja kira-kira? Hal-hal positif atau kelebihan? Hal-hal positif yang mungkin saya bisa kembangkan, mau belajar gitu Bapak ya. Jadi pertama kita harus belajar, kemudian tetap semangat, apapun itu rintangan pasti bisa kita lalui dengan cara tetap berkomitmen bahwa itu semua akan bisa kita lalui dan nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi tetap belajar dan semangat, itu saja Bu ya. Ada iya, itu, dari diri Ibu yang bisa diangkat untuk mencapai tujuan Ibu tadi, selain belajar dan semangat? Apa lagi ya? Belajar, semangat, kemudian kita tetap berkomitmen bahwa kita harus mau berubah dari diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita mengimbaskan kepada orang lain. Oh iya, berarti setelah memiliki semangat, memiliki kemauan untuk belajar kuat, lalu berusaha untuk mengimplementasikan dengan rekan sejawat, Bu ya. Iya, betul Oke, Bapak. kalau misalkan seperti itu, berarti kan di dalamnya itu termasuk Ibu juga selain ada hal-hal yang perlu dikedepankan dari diri Ibu, kelebihan-kelebihan Ibu, selain itu menurut Ibu ataupun yang dianggap oleh Ibu sebagai modal kuat lagi, kelebihan Ibu lagi selain yang 3 hal tadi, ada lagi atau tidak kira-kira yang bisa digunakan oleh Ibu sebagai senjata untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Saya rasa sih itu aja cukup Bapak. Belajar. Iya, kan tadi sudah belajar, mampu untuk mengimbaskan kepada orang di sekitar, kemudian tetap berkomitmen untuk berusaha, semangat seperti itu. Oh iya, ya berarti sudah bulat ya, kuat semangatnya, komitmen belajar tinggi dan ingin mengimplementasikan kepada rekan sejawat juga. Iya, Bapak. Iya. Bu, itu sudah perencanaan Ibu nih, sudah sangat baik sekali kita tadi lihat ya. Nah, untuk bisa mencapai tujuan yang Ibu maksud, berarti kan kira-kira menurut Ibu butuh dukungan atau tidak nih dari orang lain atau dari pihak lain? Tentu saja Bapak, karena ini menyangkut kegiatan yang kita lakukan tidak hanya melibatkan saya sendiri, saya juga pasti membutuhkan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar saya, misalnya kepala sekolah, kemudian orang tua yang ada yang mendukung juga proses pembelajaran anak, teman-teman yang ada di sekitar, serta anak-anak yang mau antusias untuk mengikuti program yang sudah kami tetapkan. Ya, selain itu dari siapa lagi Bu? Kalau dari orang tua, dari kepala sekolah, dari anak-anak itu sendiri, apa ada lagi kah pihak lain yang bisa membantu Ibu atau mendukung Ibu? Mungkin karena saya dari sekolah swasta, ya bantuan dari pihak yayasan itu sangat membantu sekali, dukungan dari pihak yayasan untuk kita bisa menerapkan program yang kita terapkan di sekolah. Nah, menariknya kalau dukungan sebesar itu dan sebanyak itu, kira-kira Bu, dukungan seperti apa sih yang Ibu butuhkan dari mereka, gitu, dari mereka semua tadi? Ya, kalau misalnya dari segi sarana dan prasarana, mungkin bisa guru-guru ya untuk sarana dan prasarana, misalnya laptop di sekolah, kemudian ada jaringan wifi, jadi tidak terkendala sinyal ataupun sarana dan prasarana untuk mendukung. Kemudian kalau kemarin dari dari segi pemerintah ya, waktu kemarin kita ada daring itu kan ada bantuan kuota ya dari pemerintah, cuman sekarang ya karena kita sudah mulai menerapkan pembelajaran tatap muka ya sudah tidak ada lagi pemberian kuota. Kalau dari orang tua maksudnya seperti apa dukungannya? Dari orang tua kemungkinan ya ini mau mengizinkan anak-anaknya. Maksudnya orang tua murid Bu ya? Ya, jadi mengizinkan membantu menyiapkan alat-alat yang kami perlukan.
Kayak misalnya kalau misalkan pembelajaran itu dilakukan secara daring, berarti dari rumah ya menyiapkan apa itu namanya, sama juga seperti tadi kuota internet, kemudian sarana dan prasarana lain yang mendukung seperti itu. Oh iya 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 iya. Baik Ibu, luar biasa sekali. Artinya dukungan-dukungan itu memang sangat diperlukan ya, dan memang Ibu juga membutuhkan dalam bentuk seperti tadi, kepala sekolah memberikan sarana prasarana, fasilitas. Saya rasa itu menjadi modal besar juga buat Ibu dan untuk keberhasilan dari tujuan yang Ibu telah tetapkan. Menurut Ibu, kira-kira dari yang sudah kita sampaikan di kesempatan kali ini, hal-hal apa saja yang bisa diambil maknanya oleh Ibu atau bisa diambil hal-hal positifnya lah. Kira-kira apa Bu kesimpulan ataupun positif pembicaraan Ya, kita, jadi diskusi kita ini? Jadi hal-hal positif yang bisa kita lakukan adalah jika kita ingin mengabdi tulus kepada anak-anak ya, jadi untuk meningkatkan proses pembelajaran itu bisa dilakukan dengan banyak cara, bisa dengan menggunakan IT untuk membantu kita menerangkan proses pembelajaran, dan itu tidak terlepas dari kita sendiri. Jadi harus ada banyak dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa sendiri sehingga pembelajaran itu bisa tepat sasaran. Seperti itu ya Bapak ya. Oh iya, iya ya. Terima kasih Bu, ini luar biasa sekali apa yang sudah kita sharingkan hari ini. Semoga saja ada jalannya dan bisa diberi kelancaran Bu ya. Iya, terima kasih ya kelancaran Bapak. Terima kasih Bu ya. Semoga Iya, sama-sama selalu Bapak. untuk kita semua, khususnya untuk Ibu. Terima kasih. Oke. Selamat Iya, sama-sama Bapak. pagi. Ya. Saya lift dulu dari yang satu. Udah Bapak.